Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana perbandingan sudut pusat sama dengan perbandingan panjang busur sama dengan perbandingan luas juring. Nah, untuk mengetahui perbandingannya, perlu Ibu ingatkan kembali apa yang dimasukkan dengan busur. Nah, busur itu adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Perhatikan di gambar ini adalah sebuah lingkaran O. Nah, mana yang dimasukkan dengan busur? Yang dimasukkan dengan busur adalah busur AB, garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan bagian tepi dari sebuah lingkaran. Nah, pada gambar yang berwarna biru ini, busurnya adalah busur CD, yang lengkung ini CD, garis lengkung. Nah, sekarang bagaimana menentukan panjang busur nanti? Jadi, untuk menentukan panjang busur dari sebuah lingkaran digunakan sebagai perbandingan dengan keliling lingkarannya. Nah, untuk menentukan panjang busur itu berarti digunakan perbandingan dengan keliling lingkaran. Nah, di sini juga ada pun sebuah juring. Juring itu adalah daerah yang merupakan bagian dari luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan bagian dalam lingkaran. Maka untuk menentukan luas juring digunakan perbandingan dengan luas lingkarannya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar ini. Dari gambar ini, sudut pusat dari juring yang berwarna merah adalah AOB. Sama dengan apa? X derajat. Sedangkan sudut pusat dari juring yang berwarna biru adalah COD, yaitu Y derajat. Nah, jika panjang jari-jari lingkarannya adalah R, maka perbandingan antara panjang busur AB dan panjang busur CD sebagai berikut. Coba perhatikan, panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB. Nah, besar sudut AOB per 360 derajat kali 2 PR. Kali 2 PR. 360 derajat ini kan sama dengan besar seluruh lingkaran. Kali 2 PR. 2 PR ini sama dengan keliling lingkaran. Karena kita mau cari panjang busur berarti berkaitan dengan keliling lingkaran. Per panjang busur CD berarti besar sudut COD per 360 kali 2 PR. Maka ini kan bisa disederhanakan. 2 PR dengan 2 PR, 360 dengan 360, sisa besar sudut AOB dan besar sudut COD. Sama dengan besar sudut AOB tadi keterangannya adalah sama dengan X derajat. Dan besar sudut COD sama dengan Y derajat. Maka di sini sisa panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan X per Y. Nah, sekarang bagaimana perbandingan antara luas juring? Antara luas juring yang dimaksud itu luas juring AOB dengan luas juring COD. Nah, untuk menentukan rumus dari luas juring, kita perhatikan bahwa luas juring AOB per luas juring COD sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kali 2 PR per besar sudut COD per 360 derajat kali 2 PR. Maka di sini bisa disederhanakan. Jadi tetap hasilnya sama dengan X per Y. Nah, berdasarkan dua uraian di atas tadi, maka kita di sini bisa simpulkan bahwa perbandingan antara panjang busur AB dan CD memberikan hasil yang sama dengan perbandingan antara luas juring AOB dan COD. Maka didapat sebuah rumus. Jadi, besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Atau bisa juga besar sudut AOB
B ini kan sama dengan X derajat. Berarti X derajat per Y derajat sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD, luas juring AOB per luas juring COD. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh nomor 1. Jika luas juring AOB sama dengan 20 cm persegi, tentukan luas juring COD. Nah, di sini diketahui sudah luas juring dan besar sudut. Nah, kita tulis yang diketahui, besar sudut AOB itu sama dengan 80 derajat. Kemudian besar sudut COD sama dengan 120 derajat. Dan kemudian diketahui lagi luas juring AOB tadi sama dengan 20 cm persegi. Ditanya luas juring COD. Maka di sini kita menggunakan rumus perbandingan antara besar sudut dengan luas juring. Kenapa kita tidak menggunakan perbandingan besar sudut dengan panjang busur? Karena yang diketahui di soal adalah luas juring dan besar sudut. Maka rumusnya adalah besar AOB per besar COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan angka. Nah, di sini besar sudut AOB yaitu 80 derajat per besar sudut COD yaitu 120 derajat sama dengan luas juring AOB yaitu 20 per luas juring COD. Nah, luas juring COD ini supaya tidak panjang kita misalkan dengan X saja. Jadi di sini luas juring COD-nya sama dengan X. Nah, sekarang 80 derajat dengan 20 derajat ini kan bisa disederhanakan, yaitu disederhanakan dengan 4. 80 derajat disederhanakan dengan 40. 80 derajat bagi 40 derajat itu kan sama dengan 2 per 120 dibagi 40 sama dengan 3. Jadi 2/3 sama dengan 20 per X. Nah, sampai di sini kita melakukan perkalian silang. Perkalian silang. Jadi 2 kali X tambah 3 kali 20. 3 sama dengan 3 kali 20. 2 kali X itu kan sama dengan 2X. 3 kali 20 sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 per 2. Jadi X sama dengan 30 cm persegi. Jadi kesimpulannya adalah luas juring COD sama dengan 30 cm persegi. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Hitunglah panjang busur CD. Panjang busur CD yang berwarna hijau ini jika panjang busur AB yang warna merahnya diketahui yaitu 40 cm. Nah, sekarang coba perhatikan, diketahui di sini besar sudut AOB-nya sama dengan 80 derajat. Besar sudut COD-nya sama dengan 100 derajat. Kemudian panjang busur AB-nya sama dengan 40 cm. Ditanya yaitu panjang busur CD. Kita mau cari yang warna hijau. Nah, untuk mencari panjang busur CD, maka kita gunakan rumus perbandingan antara besar sudut dengan panjang busur. Kenapa bukan luas juring? Karena yang diketahui di soal adalah besar sudut sama panjang busur. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan angka. Besar sudut AOB sama dengan 80 derajat per besar sudut COD sama dengan 100 derajat sama dengan panjang busur AB yaitu 40 per panjang busur CD. Ibu tulis singkat panjang busur CD, atau di sini panjang busur CD-nya dimisalkan dengan Y. Maka sekarang
coba perhatikan 80 derajat dengan 100 derajat. Itu bisa disederhanakan dengan 20. 80 bagi 20 itu kan sama dengan 4. Per 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 4/5 sama dengan 40 per Y. Nah, sekarang kita pakai perkalian silang. Perkalian silang. Jadi 4 kali Y, 5 kali 40. Nah, 4 kali Y sama dengan 5 kali 40. 4 kali Y itu kan sama dengan 4Y. 5 kali 40 sama dengan 200. Jadi nilai Y sama dengan 200 per 4. 200 bagi 4 sama dengan 50 cm. Jadi panjang busur CD sama dengan 50 cm. Next, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, diketahui luas juring AOB sama dengan 16 cm persegi. Kemudian luas juring COD sama dengan 48 cm persegi. Dan panjang busur CD sama dengan 12. Tentukan panjang busur AB. Nah, ini yang kita cari, yaitu panjang busur AB. Kita tulis yang diketahui dulu. Luas juring AOB-nya sama dengan 16 cm persegi. Luas juring COD-nya sama dengan 48 cm persegi. Dan panjang busur CD sama dengan 12 cm. Ditanya, yaitu panjang busur AB. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus perbandingan antara panjang busur dengan luas juring. Karena di dalam soalnya ini yang diketahui itu panjang busur dengan luas juring. Nah, sedangkan besar sudut pusatnya tidak diketahui. Maka kita menggunakan perbandingan antara panjang busur dan luas juring. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan angkanya. Panjang busur AB ini yang ditanyakan atau ini yang akan kita cari. Panjang busur AB kita tulis singkat dengan AB per panjang busur CD yaitu 12 sama dengan luas juring AOB sama dengan 16. Luas juring AOB per luas juring, ini bukan AOB tapi COD sama dengan 48. Nah, sekarang kita lihat AB per 12 sama dengan 16 per 48. Sekarang coba perhatikan 16 dengan 48 ini kan bisa disederhanakan dengan 4. Jadi AB per 12 sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4 per 48 bagi 4 itu kan sama dengan 12. Nah, sampai di sini kita melakukan perkalian silang. Perkalian silang. Jadi AB kali 12 4 kali 12. AB kali 12 sama dengan 4 kali 12. Ibu lanjut bagian samping. Maka AB kali 12 itu kan sama dengan 12 AB. Per 4 kali 12. 4 kali 12 itu sama dengan 48. Jadi AB sama dengan 48 per 12. AB sama dengan 48 bagi 12 itu kan sama dengan 4. Jadi panjang busur AB sama dengan 4 cm. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai perbandingan sudut pusat sama dengan perbandingan panjang busur sama dengan perbandingan luas juring. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hubungan panjang busur, sudut pusat yang besarnya 360 derajat dan luas juring. Nah, pada suatu lingkaran, jika busurnya diperpanjang, apakah juring turut
diperluas atau sudut pusatnya menjadi lebih besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan gambar lingkaran O. Nah, pada lingkaran O ini, busur AB. Busur AB ini yang melengkung, yaitu AB, diperpanjang sampai C hingga diperoleh sebuah busur baru, yaitu busur AC. Nah, jika busur AB diperpanjang hingga ke busur AC, terjadilah sebuah juring yang besar, yaitu AOC. Nah, sekarang perhatikan juring AOC, di mana juringnya ini juga semakin luas dan sudut AOC ini juga semakin besar. Nah, inilah sudutnya, sudut dari AOC. Nah, begitu pula sebaliknya, busur AB ini diperpendek sampai dengan D. Diperpendek jadinya sebuah busur baru, yaitu busur AD. Dan terjadi juga sebuah juring, yaitu AOD. Nah, perhatikan sekarang juring AOD ini adalah sebuah juring. Juring AOD ini semakin sempit atau semakin kecil, maka sudutnya juga semakin kecil, yaitu sudut AOD di titik O. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada suatu juring, jika salah satu unsurnya, misalnya panjang busur, berubah semakin besar, maka luas juring dan sudut pusatnya juga ikut mengalami perubahan, yaitu semakin kecil, semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika suatu juring salah satu unsurnya, misalnya panjang busurnya, semakin kecil, maka luas juring dan sudut pusatnya juga ikut mengalami perubahan, yaitu semakin kecil. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua, yaitu gambar 7.5.2. Pada gambar ini, yaitu lingkaran O, menunjukkan suatu lingkaran yang dibagi menjadi 3 juring yang sama besar. Ini adalah juring, di mana juring itu kan dibentuk dari 2 buah tali busur dan 1 buah busur. Nah, dengan beranggapan bahwa sudut satu putaran penuh pada lingkaran itu kan besarnya 360 derajat, maka setiap juring ini, dari ketiga juring ini, sudut pusatnya sebesar 120. Di sini 120, di sini juga 120 derajat, di sini juga 120 derajat. Nah, sekarang kita akan periksa bagaimana perbandingan dari luas juring, sudut pusat, dan panjang busur. Nah, perhatikan sekarang luas juring AOB. Di sini kita lebih fokus ke juring yang warna merah atau yang diarsir, sama dengan sepertiga dari luas lingkaran. Dan panjang busur AB, garis yang melengkung ini juga sama dengan sepertiga dari keliling lingkaran. Dan sudut AOB ini sama dengan sepertiga dari sudut satu putaran penuh, berarti sepertiga dari 360. Nah, sekarang perhatikan luas juring AOB tadi itu sama dengan sepertiga dari luas lingkaran. Jadi, untuk luas juring itu sangat berkaitan dengan luas lingkaran. Nah, kalau di dalam soal mencari panjang busur, berarti dia berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, sekarang perhatikan, jika lingkaran tersebut adalah jari-jarinya sama dengan R, jari-jari itu kan simbolnya R, kemudian kelilingnya adalah K, dan luasnya adalah L, maka didapat sebuah rumus, yaitu luas juring AOB yang diarsir tadi, AOB sama dengan sepertiga L. L ini sama dengan luas lingkaran. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa luas juring itu berkaitan dengan luas lingkaran atau sepertiga dari luas lingkaran. Atau di sini perbandingannya luas juring per L sama dengan 1/3.
panjang busur AB sama dengan 1/3K. Panjang busur itu berkaitan dengan keliling lingkaran, di mana luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat dan keliling lingkaran itu sama dengan 2pi R. Nilai pi itu yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, yang terakhir sudut AOB sama dengan 1/3 dari satu putaran penuh atau 1/3 dari sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat, atau perbandingannya sudut AOB per 360 derajat sama dengan 1/3. Maka dari ketiga perbandingan di atas tadi, didapatlah sebuah perbandingan untuk mencari luas juring, panjang busur, dan sudut pusat atau sudut AOB. Maka di sini luas juring per L. Nah, luas tadi itu kan berkaitan dengan luas lingkaran, sama dengan panjang busur AB per K sama dengan sudut AOB per 360 derajat. Luas juring, panjang busur, dan sudut pusat merupakan perbandingan yang senilai. Inilah yang dikatakan perbandingan senilai. Nilainya selalu sama. Maka turunan dari perbandingan ini yaitu luas juring AOB per L sama dengan sudut AOB per 360 derajat. Maka untuk mencari rumus luas juring yaitu besar sudut AOB per 360 derajat kali L. L ini sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam soal nanti dicari luas lingkarannya? Maka untuk mencari luas lingkaran berarti tinggal kali silang, yaitu L. Jadi untuk mencari luas lingkaran jika yang diketahui adalah luas juring dan sudut pusat, maka untuk mencari luas lingkaran sama dengan luas juring per besar sudut, ini besar sudut kali 360 derajat. Nah, sudut AOB ini hanya sebuah contoh karena tadi kita mengambil gambar sebuah lingkaran di mana di situ ada juring AOB. Tapi di dalam soal nanti tidak hanya sebuah lingkaran AOB, bisa jadi juga lingkaran misalnya POQ, NOM gitu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep dari luas juring ini, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1, jika luas lingkaran sama dengan 60 meter persegi, hitunglah luas juring POQ. Nah, di dalam soal ini diketahui bahwa luas lingkarannya sama dengan 60 meter persegi. Kemudian besar sudut POQ-nya sama dengan 60 derajat. Yang kita cari yaitu luas juring POQ. Maka untuk menentukan luas juring POQ, kita gunakan rumus untuk mencari luas juring yaitu besar sudut POQ per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan angka. Besar sudut di sini sama dengan 60 derajat per 360 derajat kali luas lingkarannya tadi yaitu 60 meter persegi. Nah, sekarang perhatikan 60 dengan 360 itu kan bisa disederhanakan, yaitu dengan 60. 60 bagi 60 sama dengan 1. 360 bagi 60 sama dengan 6. Jadi 1/6 kali 60 meter persegi. Nah, sekarang 60 dengan 6 itu bisa disederhanakan, yaitu dengan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. 60 bagi 6 sama dengan 10. Sekarang sisa 1 kali 10
sama dengan 10 bagi 1 ya tetap 10. Jadi luas juringnya sama dengan 10 meter persegi. Sekarang kita akan mencari tahu apakah betul hasil dari luas lingkarannya itu sama dengan 60 meter persegi. Jika soal ini kita balik, yaitu di mana diketahui luas juring POQ-nya itu sama dengan 10 meter persegi dan besar sudutnya tetap yaitu 60 derajat. Kita mau cari tahu apakah luas lingkarannya sama dengan 60 meter persegi. Maka kita gunakan rumus. Di sini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mencari luas lingkarannya yaitu L sama dengan luas juring per besar sudut. Besar sudutnya kali 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan angka. Luas juringnya tadi kan kita sudah dapat yaitu 10 meter persegi. Besar sudutnya yaitu 60 derajat kali 360. Nah, sekarang 10 dengan 60 itu bisa disederhanakan dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 60 bagi 10 sama dengan 6 kali 360 derajat. Nah, sekarang 1 kali 360 bagi 6, yaitu disederhanakan 360 dengan 6. Disederhanakan dengan 6 bagi 6 sama dengan 1, 360 bagi 6 sama dengan 60. 1 kali 60 sama dengan 60. Jadi, luasnya sama dengan 60 meter persegi. Jadi terbukti bahwa luasnya di sini yaitu 60 meter persegi. Dengan jika diketahui luasnya 60 meter persegi, maka luas juringnya sama dengan 10 meter persegi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu hitunglah luas juring MON jika panjang jari-jarinya sama dengan 7 cm. Nah, sekarang kita di sini mau mencari luas juring, di mana diketahui jari-jarinya 7 cm dan besar sudutnya 120 derajat. Nah, untuk mencari luas juring itu kan sama dengan besar sudut per 360 kali luas lingkaran. Nah, di dalam soal ini luas lingkarannya itu belum diketahui. Yang diketahui hanya jari-jari. Maka dari itu kita terlebih dahulu mencari luas lingkaran, di mana luas lingkaran rumusnya sama dengan pi r kuadrat. Karena r-nya di sini sama dengan 7 yang bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan pi 22 per 7 kali 7 kali 7. Hasilnya berapa? 7 bagi 7 ini 1, sisa 22 kali 7, yaitu 154 cm persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat luas lingkaran, yaitu 154 cm persegi. Kita sekarang substitusikan nilai dari luas lingkaran untuk mencari luas juring MON. Nah, di sini diketahui tadi besar sudutnya berapa, yaitu 120. Berarti 120 derajat per 360 derajat kali luas lingkarannya berapa, yaitu 154. Nah, sekarang kita sederhanakan 120 dengan 360, yaitu disederhanakan dengan 120. 120 bagi 120 sama dengan 1 per 360 bagi 120 itu sama dengan 3 kali 154. Nah, sekarang 1/3 kali 154 itu hasilnya sama dengan 51,33. Jadi luas juring dari MON sama dengan 51,33. Next, nomor 3. Pada gambar berikut,
hitunglah panjang jari-jari lingkaran jika luas juring AOB-nya sama dengan 231 cm persegi dan besar sudut AOB-nya sama dengan 60 derajat. Nah, di soal yang ketiga ini kita mau mencari panjang jari-jari lingkaran. Maka untuk mencari panjang jari-jari lingkaran, kita masukkan rumus perbandingan besar sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan angka di mana besar sudut AOB sama dengan 60 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring AOB. Luas juringnya berapa? Yaitu 231 per luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya sama dengan pi r kuadrat. Nah, sekarang 60 dengan 360 ini kan bisa disederhanakan dengan 60. 60 bagi 61, 360 bagi 60 sama dengan 6. Sama dengan 231 per, nah di sini pi r kuadrat. Maka kita gunakan pi-nya yaitu 22 per 7 kali r kuadrat. Nah, jari-jari ini yang akan kita cari. Nah, sekarang tinggal kali silang. Setelah ini kita tinggal kali silang, perkalian silang. Jadi 1 kali 22 per 7 kali r kuadrat sama dengan 6 kali 231. R kuadrat sama dengan 6 kali 231 bagi 22 per 7. Kenapa? Karena di sini kan 1 kali 22 per 7 itu tetap, yaitu 22 per 7. Arti di sini bagi 22 per 7. Nah, karena di sini masih pembagian, ingat untuk pembagian pecahan maka dia dibalik. Jadi R kuadrat sama dengan 6 kali 231 kali 7 per 22. Nah, sekarang kita tinggal operasikan nilainya, yaitu 6 kali 231 kali 7 per 22. Nah, di sini 6 kali 7 itu sama dengan 42. Ini tetap 231 per 42 per 22. Maka R kuadrat sama dengan 231 kali 42 per 22 itu hasilnya sama dengan 441. Nah, sekarang kita cari R. Karena ini masih dalam bentuk R kuadrat, berarti R sama dengan akar dari 441. Nah, bilangan berapa yang menghasilkan 441 atau bilangan berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 441. Maka akar dari 441 R sama dengan 21 cm. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat bahwa nilai R-nya sama dengan 21 cm. Atau jari-jarinya sama dengan 21 cm. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa luas juring dari soal ini adalah 231. Nah, di mana sekarang kita mau cari bahwa luas juringnya itu 231. Nah, maka untuk mencari luas juring itu sama dengan luas juring itu sama dengan besar sudut per 360 kali luas lingkaran. Besar sudut di sini kan 60 derajat per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, sekarang kita mau cari luas lingkarannya dulu. Luas lingkarannya kita cari di sini luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Nah,
di sini jari-jarinya tadi sama dengan 21, berarti 22 per 7 kali 21 kali 21. Nah, 22 per 7 kali 21 kali 21 itu sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 1386 cm persegi. Nah, inilah luas lingkarannya. Sekarang kita tinggal substitusikan angka dari luas lingkaran, yaitu 1386. Maka 60 derajat per 360 derajat kali 1386. Nah, 60 derajat dengan 360 itu disederhanakan dengan 60. 60 bagi 60 sama dengan 1. 360 bagi 60 sama dengan 6 kali 1386. Nah, sekarang 1 kali 1386 dibagi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 231 cm persegi. Jadi terbukti bahwa luas jurinya yaitu 231 cm persegi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terbukti juga nilai dari jari-jarinya yaitu 21 cm. Nah, itu tadi berkaitan dengan luas juring. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perbandingan dari panjang busur. Nah, untuk panjang busur AB per K, K ini sama dengan keliling, sama dengan sudut AOB per 360. Jadi, kalau di dalam soal nanti, berarti untuk mencari panjang busur, yaitu sama dengan besar sudut dari sebuah lingkaran yang diketahui per 360 derajat kali K. K ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu rumusnya 2πr. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh nomor 1, pada gambar di bawah ini, panjang jari-jari OA, ini kan jari-jari OA sama dengan 20 cm. Berapa panjang busur AB? Kita sekarang mau cari panjang busur AB jika pi-nya di sini diketahui 3,14. Kenapa pi-nya di sini 3,14? Karena di sini jari-jarinya 20 cm, tidak bisa disederhanakan dengan 7. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nah, di sini tadi jari-jarinya 20 cm, maka R-nya sama dengan 20. Nah, besar sudut AOB-nya di sini yaitu 72 derajat dengan pi sama dengan 3,14. Nah, sekarang kita mau mencari panjang busur. Rumus panjang busur sama dengan besar sudut per 360 kali K. K ini sama dengan keliling. Nah, karena di dalam soal ini belum diketahui kelilingnya, maka kita terlebih dahulu mencari keliling dari lingkaran. Nah, untuk mencari keliling, rumusnya sama dengan 2πr. Berarti 2 kali pi-nya tadi 3,14. 3,14 kali R-nya berapa? Yaitu 20. Jadi, 2,314 kali 20 itu sama dengan 125,6 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai keliling yaitu 125,6. Tinggal masuk ke rumus untuk mencari panjang busur yaitu besar sudut per 360 kali K. Nah, besar sudutnya tadi sama dengan 72 derajat. Berarti 72 per 360 kali K-nya berapa? Yaitu 125,6 cm. Sama dengan, coba perhatikan 72 dengan 360 itu bisa disederhanakan dengan 72. 72 bagi 72 sama dengan 1. 360 bagi 72 itu sama dengan 5. Jadi kali 125,6 cm. Nah, sekarang
1/5 kali 125,6 cm itu sama dengan 25,12 cm. Jadi panjang busur AB dari soal ini adalah 25,12 cm. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana menentukan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, di sini ada perbandingan, terutama dalam mencari luas juring itu berkaitan dengan perbandingan dari luas lingkaran. Sedangkan dalam mencari nilai dari panjang busur itu berkaitan dengan perbandingan keliling lingkaran. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama dalam menyelesaikan contoh-contoh soal dan beberapa tugas yang Ibu berikan. Selamat menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.